lutut yang paling susah itu kan cedera lutut itu. Lutut ya. Seorang pemain menjadi sangat rentan untuk cedera ini karena apa sebenarnya? Atau karena memang fisiknya yang ringkih atau bagaimana Mas Uston? Kalau dibilang ringkih tidak juga karena apa ya? Karena seorang pesepak bola kan sudah dipersiapkan dengan baik secara fisik, mental, taktik dan tekniknya. Ya mungkin ada situasi dia kurang beruntung aja cedera kan bisa juga. Mas Uston pernah mengalami cedera begitu? Saya pernah cedera lutut. Dan butuh recovery berapa lama? Hampir 6 bulan. 6 bulan. Itu operasi juga ya? Enggak. Untungnya enggak operasi. Ya. Tapi ya gitu. Saya harus menguatkan di penyangganya itu. Hasilnya penyangga misalkan di lutut, di otot bawah sama atasnya itu harus kita kuatkan dengan gym itu. Oh ya. Baik. Kemudian Mas Uston, kalau kita berbicara masa Persebaya tentunya kan salah satu posisi atau di tiap-tiap posisi kan diperebutkan banyak pemain ya. Bagaimana Mas Uston menjaga eksistensi agar posisi Mas Uston ini tidak diisi oleh pemain lain? Ya. Pertama tentunya kita harus menampilkan permainan yang terbaik ya. Untuk bisa menampilkan pemain terbaik kita harus berlatih dengan baik. Supaya kita bisa berlatih dengan baik, tentunya kita harus menjaga kondisi, artinya istirahat cukup, makan yang bagus, ya itu aja. Ya, kalau dibandingkan zamannya Mas Uston Nawawi untuk kedisiplinan waktu dan sebagainya dengan pemain-pemain muda sekarang ini, apakah sama atau lebih ketat yang dulu? Harusnya sama ya, cuman sekarang kan zamannya berbeda. Apalagi sudah ada medsos seperti itu. Kalau enggak pinter-pinternya satinya bisa-bisa pemain nggak jaga kondisi, misalkan malam-malam main game atau apalah gitu seperti itu. Kalau zaman saya nggak seberapa. Nggak ada medsos dulu ya. Iya. Dan perlu Lovers ketahui semuanya bahwa Mas Uston Nawawi sekarang sudah berprofesi menjadi coach ya, menjadi pelatih, asisten pelatih ya dari Coach Aji ya. Dan ini juga memantau pemain-pemain muda yang ada di Persebaya untuk bisa diorbitkan ya untuk bisa bermain di Persebaya senior begitu. Dan kita sudah bisa lihat permainan para pemain-pemain muda di Persebaya ketika di Piala Menpora kemarin. Dan kalau Mas Uston melihatnya bagaimana kans dari pemain-pemain muda Persebaya? Kalau kemarin sempat muncul beberapa nama yang kemudian ngehits ya, dibicarakan banyak orang. Sebenarnya Persebaya punya stok pemain-pemain yang sama kualitasnya seperti itu yang perlu ditonjolkan. Apakah masih banyak Mas Uston? Ya, kalau menurut saya Persebaya itu dari dulu memang gudangnya pemain bagus ya. Baik di tingkat klub atau di timnas Indonesia. Dan itu tidak pernah berhenti memproduksi para pemain itu. Seperti itu. Memang tiap musim, tiap tahun seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa. Tinggal keberanian pelatihnya. Kalau seperti ini Coach Aji kan memang berani untuk menampilkan pemain muda di situ. Tapi untuk liga bagaimana kesiapan mereka? Untuk liga sepertinya tidak ada masalah, makanya dicoba di Piala Menpora ini. Salah satu tolak ukur dan bisa memberi kesempatan karena ini sifatnya kan turnamen gitu. Jadi turnamen itu sifatnya kan mencoba para semua pemain sepertinya. Dan kalau misalkan kompetisi akan bergulir kompetisi di Indonesia, artinya Coach Aji akan memberikan peluang kepada pemain-pemain muda yang memang memiliki potensi ya. Saya kira seperti itu. Sama juga seperti saya juga dulu berangkat dari pemain muda. Seperti saya ceritakan tadi. Dan beberapa masyarakat menilai bahwa Persebaya sebenarnya tidak butuh pemain-pemain asing karena Persebaya dulu ya ketika zaman perserikatan dan sebagainya itu lebih jago dengan tidak pemain-pemain asing. Itu mungkin bisa diterapkan sekarang. Tapi kalau menurut saya bukan seperti itu. Untuk kompetisi Liga 1 butuh pemain asing. Karena hampir semua klub itu memakai jasa pemain asing. Kecuali kalau kayak seperti Liga 2 itu. Kalau Liga 1 memang masih butuh. Memang harus di pos tertentu masih. Tapi kuotanya kan itu 5 orang ya Mas Uston ya? 4 orang. 4 orang ya? 4, 1 Asia, 3 non Asia. Oh iya. Dan itu celakanya kan kalau dari komposisinya kan di depan striker biasanya tengah dan juga belakang ya. Dan di posisi-posisi yang mereka tempati ini kan otomatis peluang dari pemain lokal juga akan berkurang juga kan Mas Uston. Mas Uston melihatnya bagaimana? Apakah dengan kuota 4 pemain asing ini sudah terlalu banyak atau memang perlu dibatasi untuk meningkatkan pemain-pemain lokal? Kalau dulu kan memang 3 ya.
sekarang 4 karena ada yang Asia itu. Kalau dulu 3 non Asia. Memang dalam posisi-posisi vital pemain-pemain lokal kesempatannya sedikit. Tapi itu harusnya menjadi tantangan buat pemain-pemain kita. Iya, benar. Seperti itu. Kalau menurut saya itu aja. Misalkan pemain asing kan dituntut untuk bermain bagus ya. Tapi kan kadang-kadang tidak selamanya mereka kadang-kadang peaknya. Contoh kemarin di Persija ada Marco Simic. Ada sempat di bangku cadangan juga karena performanya menurun. Itu kesempatan pemain lokal dan bisa membuktikan salah satunya itu. Iya. Jadi artinya dengan stok atau kuota 4 pemain asing ini sebenarnya tidak ada masalah jika pemain-pemain lokal ini ketika dipercaya oleh pelatih dia menampilkan permainan terbaiknya. Iya, tidak masalah. Ya, baik. Kemudian Uston sendiri melihatnya kalau melihat Persebaya sekarang di zamannya Mas Uston sendiri, apakah kans atau peluangnya untuk mengarungi kompetisi nanti ya masih cukup besar? Ya, karena kan lawannya juga ternyata berbenah juga kan Mas Uston ya. Ya, setelah Piala Menpora ini otomatis kan tiap klub membenahi kekurangan yang ada ya. Mempertahankan kelebihan timnya atau bisa ditingkatkan yang kurang-kurang ini pasti dibenahi sama coachnya. Ya itu dan itu normal. Saya kira Persebaya nanti dengan tim ini dan ditambah dengan 4 pemain asing, insya Allah sudah mumpuni untuk mengarungi liga. Ya, baik. Kemudian beberapa masyarakat menganalisa, Mas Susan, ketika Persebaya berprestasi menjadi juara di Liga Indonesia begitu, kadang-kadang formasinya ini tidak utuh untuk musim kompetisi berikutnya. Ya, kadang-kadang mungkin karena sudah merasa menjadi juara, kemudian beberapa pemain bintangnya menuntut untuk kenaikan gaji dan sebagainya. Ketika manajemen Persebaya tidak bisa memenuhi, akhirnya harus hengkang, akhirnya harus bongkar pasang lagi. Kalau menurut Mas Suston, idealkah kondisi seperti itu? Ya, memang idealnya itu di tiap musim paling tidak itu 1, 3 atau 5 tahun itu pemainnya nggak ganti-ganti. Tapi kan situasinya tidak seperti itu. Sepak bola adalah sebuah olahraga profesional, ya sah-sah saja sih. Apalagi sekarang sudah menjadi industri ya. Iya, menjadi industri sah-sah saja para pemain itu ganti-ganti klub, ya tergantung nanti negonya kan. Makanya Pak Pres itu punya wacana ya 135 itu. Artinya pemain itu disiapkan jangka panjang, makanya banyak pemain muda kan disisipkan di sini. Ya, artinya kalau tadi Mas Ustaz mengatakan bahwa itu memang suatu hal yang lumrah ya, karena sudah menjadi industri di dunia sepak bola. Artinya prestasi dari sebuah klub ini kan tidak konsisten juga kan potensinya. Bisa jadi mereka tahun ini bisa dengan komposisi pemain bagus bisa juara. Kemudian untuk musim kompetisi berikutnya belum tentu juara karena komposisi pemainnya juga berbeda juga. Iya. Tapi kalaupun berubah tidak 100% berubah. Ya, berapa mungkin 40% 40 ya. Itu masih bisa, enggak masalah. Tapi kan penyesuaiannya juga kan kembali lagi adaptasinya kan Mas Ton ya. Makanya juga persiapan kan juga perlu. Enggak bisa misalkan untuk menghadapi kompetisi ini persiapan cuma 2-3 minggu jangka kan pendek begitu ya. Paling minimal ya 2 bulan. Ya. Masalah. Baik, kemudian kalau kita melihat jalannya kompetisi di Indonesia Mas Ton melihatnya bagaimana? Sejauh ini kalau kita melihat kompetisi di luar negeri itu sudah baku. Tapi di Indonesia ternyata berbeda. Apa Mas Ton melihatnya, apakah ini juga ideal untuk perkembangan klub di Indonesia? Sebenarnya selama ini sudah nggak ada masalah ya kalau menurut saya. Ya karena ada something, ada corona pandemi, itu akhirnya berhenti. Tapi kan alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi. Apalagi di Indonesia kan berbeda dengan negara-negara lain. Di sini kan negara yang cukup besar. Tentunya membutuhkan kos biaya yang banyak. Besar ya. Tapi ya PSSI kan berusaha untuk bagaimana kompetisi ini bisa berjalan. Ya mudah-mudahan Liga 1 yang rencananya 3 Juli itu bisa terrealisasi dan di bawahnya bisa jalan juga kan. Ya. Kemudian kalau kita melihat nama besar Persebaya Mas Suston ketika harus tandang atau away ya ke daerah kesebelasan yang akan didatangi oleh Persebaya. Ini seringkali terkendala oleh perizinan.
Karena Persebaya kan masanya cukup besar ya. Jadi kalau kita bicara bahasa Persebaya, apalagi kalau berkunjung ke Malang gitu ya, ke Semarang yang notabene punya cerita-cerita klasik, ini terbentuk masalah perizinan. Kalau Mas Susto melihatnya bagaimana? Perlukah masyarakat ini takut dengan nama besar Persebaya sehingga perizinannya dipersulit, atau Persebaya tidak seperti itu sebenarnya? Tapi kalau menurut saya Bodek sudah berubah sekarang, nggak seperti dulu ya. Mungkin semakin lama lebih ekstrim ya? banyak diedukasi, akhirnya mereka mengerti. Karena kalau sampai membuat ulah, yang rugi juga timnya sendiri, tim Persebaya. Misalkan salah satu contohnya untuk pemain ke tim kota A, kota B, nanti dipersulit. Tapi kalau menurut saya sekarang Bonek sudah berubah gitu. Dibandingkan dengan Mas Ton ya? Iya. Lebih ekstrim dia ya. Baik. Kemudian Mas Ton, di masa pandemi ini kalau misalkan diberlakukan kompetisinya ya Liga Indonesia dengan semua aturan-aturan baru, menjaga jarak dan sebagainya. Kalau Mas Ton melihatnya, apakah itu nantinya merubah feel sepak bola itu sendiri, atau tetap ada keseruan tersendiri yang bisa kita nikmati? Ya, yang kalau di luar negeri tidak menjaga jarak, prokes itu kan di luar lapangan. Kalau di dalam lapangan kan tetap nggak menjaga jarak. Nggak, maksudnya ketika tidak ada penonton kan di luar negeri kan kompetisinya kan tidak ada penontonnya dan sebagainya. Itu feel sepak bola kan seakan-akan hilang begitu. Memang kalau sepak bola itu nggak ada penonton bagian sayur tanpa garam ya kata orang-orang. Tapi memang situasinya seperti itu. Kita sebagai pelaku bola ya harus memahami dan mengerti. Tapi kan tidak selamanya nantinya seperti itu. Paling dengan perlahan, dengan COVID sudah hilang, mereda, otomatis kan penonton mungkin bisa 25%, 50%, akhirnya 100%. Gitu. Dan ini mungkin Mas Son belum mengetahui juga bahwa Persebaya tanpa penonton pun ya di lapangan. Tapi di kampung itu semuanya TV-nya, stasiunnya di Persebaya semua. Ya kan, jadi tetangga saya itu kadang teriak-teriak. Ya kan, teriak sendiri. Ternyata yang nggak ada di lapangan ternyata yang di kampung lebih banyak lihat. Artinya nilai jual Persebaya masih ada di sana. Kalau Persebaya itu nilai jualnya cukup tinggi, Mas. Salah satunya rating TV. Ya, penyiaran hak siarnya ya. Kayak kemarin itu begitu Persebaya nggak lolos 4 besar, mungkin rating TV-nya agak turun. Ya, karena nggak seru juga ya, karena ada Persebaya. Nah, ini mumpung Mas Suston membahas masalah itu. Sebenarnya apa sih Mas Suston kemarin sempat Persebaya dikalahkan oleh Persib? Ya kan kadang kemarin para penonton kok sampai kalah dengan Persib ya, padahal mainnya udah ngosek-ngosek banget gitu. Ya, saya kira masih wajar ya. Nanti kalau misalkan menang besar kepala, pemainnya lupa diri. Ya, yang penting kita ambil hikmah dari situ. Tentunya Coach Aji sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan tim ini kan. Dan itu pasti ada evaluasi ya ketika akan bertemu Persib lagi pada kompetisi Liga Indonesia, mungkin bisa karena turnamen ini bukan segala-galanya. Iya. Dalam waktu dekat ini ada turnamen lain tidak Mas Suston untuk yang diikuti Persebaya? Wah, kita belum tahu. Yang paling dekat kan kita hari Senin sudah mulai latihan. Udah mulai latihan lagi. Jadi setelah tidak lolos di 4 besar itu, tim diliburkan sama head coach sama Coach Aji, baru Senin besok mulai latihan. Dan ada rencana untuk hunting pemain asing lagi, Mas Suston? Sepertinya begitu, Mas. Seperti gitu ya. Karena yang dibutuhkan tinggal nanti pemain asing kan. Tetap nanti setelah sama Coach Aji ya. Ya. Ada gambaran, mungkin bocoran Mas Suston pemain asing mungkin akan mendarat ke Surabaya kapan? Waduh, saya belum tahu. Ditunggu aja kabar baik. Baik, nggak terasa Mas Suston, perbincangan kita sudah masuk ke sesi akhir. Mungkin Mas Suston bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada para pemain bola yang ada di Surabaya khususnya maupun di Jawa Timur umumnya, bahkan secara nasional ya, karena Mas Suston pernah dipanggil juga dengan tim nasional juga ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan apa sih tips-tipsnya agar bisa menjadi pemain yang bisa dikenang begitu ya, kontribusinya terhadap sebuah dunia persepak bolaan. Silakan Mas Suston. Makasih untuk para pemain di Surabaya ataupun di Indonesia, Jawa Timur atau Indonesia pada umumnya. Jangan lelah untuk berlatih. Salah satunya adalah disiplin. Disiplin itu disiplin baik di dalam lapangan dan di luar lapangan. Untuk
mencapai performa terbaik harus menampilkan diri dalam pertandingan itu sebaik mungkin. Dan untuk menampilkan diri sebaik mungkin harus berlatih juga sebaik mungkin ya. Untuk bisa berlatih sebaik mungkin harus menjaga kondisi sebaik-baiknya. Jadi ada hubungannya juga. Dan jangan lupa sepak bola sekarang sudah menjadi industri. Artinya sepak bola bisa untuk menghidupi diri, keluarga juga keluarga. Mungkin artinya bisa menjadi profesi bisa menjadi profesi yang bagus. Ya baik, Mas Susan, terima kasih waktunya sudah berkunjung ke E-Station Surabaya pada kesempatan sore hari ini. Dan Lovers semuanya, jangan lupa minggu besok kita akan hadirkan lagi pemain-pemain yang lain yang akan berbagi cerita bersama kami di program Persebaya Punya Cerita. Mungkin sekarang bisa Mas Susan Nawawi, besok mungkin ada Kaji Bejo yang akan tampil ya, siapa tahu ya. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan kita akan ketemu lagi minggu depan di program Persebaya Punya Cerita. Saya Rizky Setiawan dan juga Mas Susan Nawawi pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are here to accompany you, provide benefits and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for goodness. We are here to accompany you, provide benefits and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for goodness.